Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Nah, sebelumnya teman-teman udah lihat video pendek atau video short dari kita teman-teman ya, mengenai Rotala rotundifolia green teman-teman ya. Jadi ini singkat saja ya teman-teman ya. Ini namanya Rotala rotundifolia green. Kita potong aja karena dia sistem stem plant, dia tumbuhnya meninggi teman-teman. Dan ini adalah Rotala rotundifolia red. Nah, jadi video ini kita akan langsung dua subjudul ya teman-teman ya, Rotala rotundifolia green dan red. Nah, bedanya apa? Bedanya itu kalau Rotala rotundifolia red itu batangnya merah teman-teman. Batangnya merah, daunnya juga agak kemerahan, sedikit kemerahan gitu teman-teman. Bagus dia. Dan kalau Rotala rotundifolia green ya teman-teman bisa lihat sendiri, hijau teman-teman. Tapi kalau udah daun air itu daunnya berubah banget teman-teman, enggak bulat-bulat seperti ini. Kalau teman-teman lihat yang namanya bakopa ya, tanaman bakopa itu pasti daratnya bulat seperti ini, nanti airnya juga akan bulat juga gitu teman-teman. Tapi kalau Rotala rotundifolia itu enggak, dia akan memanjang teman-teman. Nah seperti ini cuplikan kalau kondisi daun akhirnya teman-teman. Nah, dari kebanyakan stem plant atau jenis stem plant yang ada di aquascape, Rotala ini termasuk stem plant yang rakus nutrisi teman-teman. Rakus nutrisi dan juga agak sedikit rewel di masalah suhu air itu rewel banget. Kalau dia dikasih suhunya 29 derajat, misalkan suhu maksimal ya teman-teman, 29 derajat, itu nggak akan tumbuh optimal teman-teman. Susah banget tumbuh optimal si daunnya itu. Lalu kedua, dari segi airnya, jika TDS-nya meningkat secara drastis, itu akan rontok perlahan-lahan teman-teman. Jadi tanaman ini sebisa mungkin dijaga kualitas air dan juga kualitas suhu di dalam tanknya teman-teman. Tapi kalau semua terpenuhi, hasilnya akan sangat amat cantik banget teman-teman di akuarium, khususnya di teman-teman memiliki aquascape tipe Dutch style ya teman-teman. Wah itu cakep banget teman-teman. Oke, kembali lagi di tanaman daratnya. Jadi ini tanaman daratnya. Jadi kalau teman-teman, sekali lagi ya, kalau teman-teman ingin mencoba stem plant, itu harus diperhatikan nutrisi pupuknya, bukan pupuk cair ya. Pupuk cair itu belakangan, kita utamakan pupuk dasarnya dulu, atau pupuk tancap lah ibarat kasarnya. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, bagaimana cara step by step layer pada Dutch style. Itu yang pertama pastinya bakteri starter, lalu rumah bakteri, lalu juga pasir atau biasa menggunakan pasir silika atau apa, tapi yang biasa kalau bisa kasar. Lalu yang keempat itu bisa menggunakan pupuk dasar jenis apa aja dan merek apa saja, entah itu Aqua Gizi dan sejenis-jenisnya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di beberapa kios aquascape. Nah, lalu layer yang kelima, teman-teman bisa menggunakan pasir kasar lagi. Fungsinya pasir kasar apa? Nah, ini agar si tanaman, akar pada tanaman ini tidak terlalu bersusah payah menuju ke pupuk dasar, baik pupuk dasar layer yang pertama ataupun pupuk dasar layer yang kedua, karena
Untuk pupuk dasar layer yang kedua ini kan masih layer yang kedua teman-teman. Layer kedua ini dia akan berusaha keras akarnya teman-teman. Kalau diberi pasir yang halus maka dia akan padat teman-teman. Beda halnya ketika pasir halus itu diberikan di paling atas teman-teman, bukan yang paling dasar. Lalu selanjutnya di layer yang ke-7 tadi kan 1 bakteri starter, 2 rumah bakteri, yang ketiga pasir kasar, yang keempat pupuk dasar, yang kelima pasir kasar lagi, yang keenam pupuk dasar lagi. Nah ini pupuk dasar yang pertama teman-teman. Lalu yang ke-7 itu soil atau pasir yang halus, tipe yang halus. Kenapa enggak yang tipe yang kasar? Karena untuk memudahkan menancap si tanaman stem plant ini. Itu teman-teman. Jadi itu bisa bertahan layarnya itu, atau media tanam itu bisa bertahan maksimal itu 2 tahun teman-teman. Tapi tergantung isi tanaman ya. Tanaman full padat dan style semua bisa 1,5 tahun teman-teman. Apalagi tanaman yang rakus-rakus seperti tipe-tipe rotala itu sendiri. Oke, kembali ke tanamannya lagi. Tanamannya harus menggunakan lampu high ya. Kalau apalagi kalau rotala rotundifolia red itu enggak ada toleransi lagi teman-teman, itu harus LED-nya high. Contohnya 100 cm atau 1 meter. Gunakan lampu RGB atau tipe HPL RGB atau tipe terserah, mau tipe-tipe Chihiros atau tipe-tipe LED pabrikan lainnya, yang penting RGB atau WRGB. Dan yang pastinya untuk lampu bisa teman-teman searching sendiri yang terbaik yang apa, tapi yang pastinya kalau 100 cm atau 1 meter untuk tanaman stem plant itu wajib di angka 75 sampai 80 watt. Apalagi kalau yang tanamannya merah, kecuali kalau tanaman yang hijau ya teman-teman, beda halnya. Teman-teman hanya menggunakan tanaman hijau, rotala green, bacopa atau kabomba, atau lagi tanamannya jenis kripto, karpetnya jenis tenelus, itu nggak perlu. Itu hanya sekitar 1 meter itu 45 watt sampai 50 watt cukup teman-teman, udah cukup lah itu. Dan yang terpenting juga dari segi penyebaran lampu ya, penyebaran lampu itu harus penting. Jangan di satu titik wattnya langsung gede, jangan. Kalau bisa lebih baik merata tapi wattnya juga bagus teman-teman. Dan itu masalah lampu itu akan kita undang bawa teman kita yang benar-benar bagus di bidang lampu ya, LED ya. Nanti kita akan undang, doakan saja agar channel ini lebih berkembang teman-teman. Lalu yang kedua suhu untuk tanaman stem plant itu wajib di suhu 22 sampai dengan 26 derajat teman-teman. Kalau mau toleransi banget itu di 27 derajat teman-teman. Itu 27 derajat karena kita nggak bisa prediksi. Makanya kalau ada bisa kipas ya pakai kipas gitu. Dan kipas teman-teman harus atur di ampernya. Jangan 0,14 teman-teman pakai 4 kipas, nggak perlu, jangan. Dan teman-teman cari yang di atas 0,25 atau 0,22 ya udah, pokoknya 0,20 ke atas bagus. 0,25 atau 0,32 ampere itu pakai, misalkan tank 1 meter ya, itu pakai 3 kipas cukup teman-teman. Itu kalau dibilang sama aja mau 1, 2, 3 kipas, iya sama, tapi kalau kipasnya nggak memadai, ampere nggak memadai, ya sama aja gitu. Pilih yang speednya bagus gitu. Masalah dia bunyi atau enggak, pakai oli atau pakai pelumas teman-teman. Tapi kalau masih ada budget lebih, gunakan chiller. Itu udah top lah pakai chiller, karena teman saya sendiri, saya main ke teman saya menggunakan chiller, tanaman jenis apapun juga tumbuh di dia. Jika suhunya bagus, suhu di angka 22 sampai suhu low lah, suhu di bawah itu bagus, penambahan CO2 bagus, lampu bagus, itu alga pun nggak akan banyak teman-teman, karena semua ekosistem akan seimbang.
Nah, lalu penggunaan pupuk cair. Jangan selalu memaksakan penggunaan pupuk cair untuk tahap pertama-tama penanaman. Jangan menggunakan terlalu memaksa ya teman-teman ya. Gunakan pupuk cair setelah pengurasan kedua. Misalkan pengurasan setiap 5 hari sekali ya teman-teman. Pas pengurasan kedua baru bisa menggunakan pupuk cair. Kenapa begitu? Agar si tanaman bisa adaptasi kondisi air yang ada dulu teman-teman, air bagus. Karena sekali lagi kita melihara entah itu ikan hias, entah itu tanaman aquascape atau tanaman air atau aquatic plant, itu yang dirawat airnya teman-teman, airnya. Coba kalau teman-teman tidak percaya, tambahkan langsung pupuk. Kalau enggak TDS langsung naik drastis teman-teman. Nah itu dia, kembali lagi pokoknya harus rawat airnya dulu. Dia udah adaptasi air, udah mulai akarnya udah mulai tumbuh, udah mulai ibaratnya menggenggam erat dari si pasirnya atau soil atau media tanamnya, itu baru kita bisa tambahkan pupuk cair teman-teman. Tapi itu sih ya kembali lagi kepada teman-teman sendiri ya, mau pakai cara yang saya jelaskan apa teman-teman punya cara sendiri, karena yang guru terbaik adalah dari pengalaman tersendiri teman-teman. Itu adalah guru terbaik gitu. Di sini saya hanya bisa men-share pengalaman saya saja. Oke, kalau gitu tuntas ya teman-teman ya masalah Rotundifolia red dan green. Kalau teman-teman punya budget lebih, gunakan yang red. Teman-teman bisa menggunakan red, terus tanaman-tanaman yang yellow, terus tanaman mediumnya itu middle-nya bisa menggunakan Lysimachia itu, terus karpetnya bisa menggunakan hairgrass atau bisa menggunakan jenis-jenis Cuba atau Monte Carlo, atau bisa juga pakai UG, itu bagus tuh UG. Oke, cakep UG. Cuma ya kayak begitu, rakus, nutrisi dan juga high teman-teman. Oke, kalau gitu ini saja video dari saya. Kita kembalikan lagi tanamannya agar selalu hidup. Dan kenapa saya sarankan untuk teman-teman membeli tanaman darat, jangan langsung air, karena untuk yang susung stem plant ya, agar si tanaman stem plant ini bisa beradaptasi di tanknya teman-teman, entah itu busuk, itu awal step yang pertama. Jadi memang kalau dia melting itu memang pertama, tapi kalau sudah 2 minggu masih melting terus, itu ada hal yang kurang seperti suhu, TDS nya berapa gitu, lampunya juga penting, semua unsur itu teman-teman. Jadi ya teman-teman harus perhitungkan. Kalau saran saya lebih baik teman-teman main di akuarium 30 cm. Kalau susah beli aja soliter kecil, nah kayak gini, soliter 4 liter teman-teman. Udah main di akuarium kecil aja dulu teman-teman, jangan terlalu memaksakan kehendak main di tank 1 meter seperti ini. Nah ini rencana mau tank full Bucephalandra teman-teman, Bucephalandra, baru yang di bawahnya baru full tanaman anubias. Oke, kalau gitu ini saja video dari saya, semoga bermanfaat. Teman-teman juga bisa mengaplikasikan di rumah, dan jika kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Ini agak lama teman-teman ya, hampir 13-14 menit, karena kita langsung dua tema, Rotundifolia red dan Rotundifolia green. Kalau gitu jangan lupa di like, lalu juga di subscribe dan di notif loncengnya agar selalu mendapatkan video terbaru dari saya. Oh ya, kabar lagi, karena beberapa banyak yang DM saya dari Messenger dan juga dari IG untuk meminta foto tank-tank yang kemarin yang di One Champion. Jadi lusa setelah Idul Adha saya akan men-share beberapa yang diperlombakan oleh teman-teman kita gitu teman. Jadi hanya foto-fotonya saja gitu, dan siapa-siapa yang juara foto-fotonya saja juga ya. Semoga untuk menginspirasi teman-teman dalam hobi aquascape ini. Kalau gitu, salam Jepang Indonesia, salam scaper Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.